Halo teman-teman semua, kami dari kelompok terakhir, kelas Bahasa Sanskerta Ilmu Komunikasi 4A. Kami akan menyajikan beberapa materi mengenai pengertian, sejarah, perkembangan singkat bahasa Sanskerta di Indonesia, kemudian mengapa bahasa Sanskerta dikatakan sebagai bahasa dewata, kemudian contoh slogan-slogan berbahasa Sanskerta, contoh nama-nama manusia di Indonesia yang menyerap bahasa Sanskerta, dan juga pada instansi pemerintahan. Dan kita akan menampilkan tulisan Dewa Negari yang kerap digunakan dalam penulisan bahasa Sanskerta. Jadi, ikuti videonya ya. Bahasa Sanskerta merupakan leluhur bahasa Yunani, Romawi, Jerman, Slavia, Polandia, Latin, Inggris, dan lain-lain yang termasuk rumpun bahasa Indo-Eropa. Bahasa Sanskerta pertama kali digunakan oleh bangsa Arya dan tumbuh di sekitar Sungai Danau, kira-kira di utara pegunungan Kaukasus. Entah apa yang menyebabkan penutur bahasa ini meninggalkan tempatnya menuju semenanjung Balkan. Selanjutnya, mereka menyebar ke arah barat dan ke arah timur. Yang ke arah barat menurunkan bahasa Yunani, Romawi, Jerman, Slavia, dan lain sebagainya. Sedangkan yang ke arah timur dalam perjalanannya sampai pada India. Di India, bahasa Sanskerta tumbuh dengan pesat. Pada abad keempat, di India lahir seorang ahli bahasa dunia yang terkenal yang bernama Panini. Beliau pertama kali berhasil menyusun hukum-hukum terkait bahasa Sanskerta yang dapat membedakan antara akar kata dan kata, bagaimana cara membentuk pangkal kata, dan sebagainya. Yang jelas, Panini boleh dikatakan sebagai ahli tata bahasa Sanskerta. Adapun buku karangan Panini yang berjudul Astadhyayi atau 8 bab ditulis dalam sebuah kode atau meta bahasa yang boleh disamakan dengan sistem matematika yang diciptakan oleh para ilmuwan Yunani pada abad yang hampir sama. Bahasa Sanskerta memiliki susunan yang lebih rapi dan terang, serta lebih mudah untuk dipisah-pisahkan. Oleh sebab itu, pada abad ke-19, bahasa Sanskerta selalu dipelajari oleh ahli bahasa Eropa, gunanya untuk pemahaman yang lebih jelas dan mendalam terkait bahasa Latin dan Yunani. Karya Panini tersebut masih dipakai sebagai dasar untuk memahami dan menganalisis tata bahasa Sanskerta. Sistem analisa tersebut terlalu rumit untuk diterapkan dalam suatu perkuliahan. Akan tetapi, semua aturan tata bahasa Sanskerta yang dipelajari sekarang tetap berpegang pada karya Panini dan dibarengi dengan komentar-komentar dari Patanjali dan Katyayana yang hidup beberapa abad setelah zaman Panini. Dalam perkembangannya, bahasa Sanskerta dikelompokkan menjadi 3, yaitu yang pertama Vedic Sanskrit, merupakan bahasa yang digunakan dalam Weda. Bahasa Sanskerta jenis ini dianggap lebih kuno dan dianggap berhubungan dengan hal-hal sakral di India karena berkaitan erat dengan pelaksanaan Homa Yajna, dan buku-buku Caturveda ditulis dalam bahasa Sanskerta Weda. Yang kedua, Classical Sanskrit merupakan bahasa Sanskerta yang dipakai dalam sastra-sastra Hindu dan filsafat yang mulai berkembang pada abad ke-8 sebelum Masehi. Dan yang ketiga, Hybrida Sanskrit merupakan bahasa Sanskerta yang sudah mendapat pengaruh dari bahasa yang sedang berkembang. Dalam perkembangan selanjutnya, Classical Sanskrit atau bahasa Sanskerta klasik dipakai untuk menurunkan ribuan
bahkan jutaan teks-teks yang memuat ilmu filsafat, kesusastraan, yatnya, ilmu eksakta, astrologi, astronomi, matematika, dan ilmu lainnya. Sekitar abad ke-6 sebelum Masehi, para pakar bahasa Sanskerta yang tinggal di lembah Sungai Gangga mulai merasa resah karena melihat kecenderungan bahasa Sanskerta yang mereka pelihara mulai bergeser dari bentuk yang ditentukan pada Caturweda. Oleh sebab itu, timbullah perhatian terhadap ilmu fonetik yang dipakai hingga saat ini. Untuk mempelajari bahasa Sanskerta, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu bahasa Sanskerta merupakan sebuah bahasa, bukan merupakan sistem tulisan, abjad, atau huruf. Karena banyak orang awam menganggap bagian dari kata Sanskerta atau script diambil dari bahasa Inggris yang mirip dengan kata script atau sistem tulisan. Sebenarnya, kata-kata dan kalimat dalam bahasa Sanskerta dapat dituliskan ke dalam tulisan apa saja. Namun meskipun demikian, tulisan yang paling lumrah dipakai untuk menuliskan bahasa Sanskerta adalah tulisan Dewanagari. Untuk itu, perlu mempelajari tulisan Dewanagari pada awal perkuliahan sebelum memasuki tahap pelajaran bahasa Sanskerta. Walaupun sistem tulisan aksara Bali sudah dilengkapi dengan semua vokal dan konsonan aksara wayah dan mudri yang sengaja diciptakan untuk menuliskan semua bunyi dalam bahasa Sanskerta, sistem penulisan aksara Bali bisa saja dipakai untuk menuliskan kata-kata dan kalimat bahasa Sanskerta yang sempurna. Tetapi, karena secara umum terbitan yang berisi sastra dan bahasa Sanskerta itu memakai tulisan Dewanagari. Jadi mau tidak mau, kita harus tetap mempelajari tulisan Dewanagari. Sampai saat ini, untuk mempelajari bahasa Sanskerta, kita harus belajar kuat untuk menghafal. Karena sistem tata bahasa Sanskerta sangat kompleks dengan berbagai aturan yang harus benar-benar dihafal. Dari deklinasi kata benda, sifat, tafsiran kata kerja, cara pembentukan pangkal present setiap urat kata kerja dari kelas 1 sampai 10 dan lain sebagainya. Akan tetapi, jangan khawatir. Jika sudah memiliki minat dan dicoba dengan rutin, rajin berlatih, pasti akan tertarik dan senang untuk mempelajari baik itu tulisan Dewanagari maupun bahasa Sanskertanya. Bahasa Sanskerta merupakan bahasa kuno Asia Selatan yang merupakan cabang Indo-Arya dari rumpun bahasa Indo-Eropa. Bahasa ini berkembang di Asia Selatan setelah moyangnya mengalami disfusi transbudaya di wilayah barat laut Asia Selatan pada zaman perunggu. Bahasa Sanskerta merupakan bahasa suci umat Hindu. Bahasa Sanskerta masuk ke Indonesia sejak ribuan tahun yang lalu, dari semenjak adanya kerajaan-kerajaan Hindi di Indonesia. Maka dari itu, bahasa Sanskerta ini memengaruhi beberapa kata di Indonesia. Bahasa Sanskerta juga disebut dengan bahasa Dewata, karena bahasa Sanskerta dirujuk sebagai bahasa yang berbudaya atau secara konseptual merupakan bahasa yang tinggi, sebagai keperluan agama, keperluan ilmiah, serta dipakai oleh rakyat tinggi dan bertentangan dengan rakyat jelata. Oleh sebab itulah dikatakan bahasa Sanskerta sebagai bahasa Dewata. Adapun kata dalam bahasa Indonesia yang diserap dari bahasa Sanskerta, contohnya digunakan sebagai slogan, nama manusia, bahkan digunakan sebagai slogan instansi pemerintah yang cukup terkenal di Indonesia. Jika penggunaan pada slogan-slogan, contohnya yang pertama, Cakarabuana,
memiliki arti bahwa utusan ini merupakan bangsa di dunia ini. Yang kedua, Nagara Dhanaraka, artinya menjadi salah satu penjaga keuangan negara. Yang ketiga, Satya Adi Wicaksana, artinya kesetiaan yang jujur dengan sebuah kesempurnaan dalam tugas yang bijaksana. Yang keempat, Kartika Eka Paksi, artinya nama yang diberikan dari semboyan ini adalah dari semboyan TNI, yang mengartikan bahwa pasukan mereka yang tiada tanding dan tiada lawan. Selanjutnya, Jale Swewa Jaya Mahi, artinya justru di lautan kita berjaya dan tiada tandingnya. Selanjutnya, Siwa Buana Paksa, artinya sayap tanah air, membela negara. Yang ketujuh, Rasta Sewa Tomaya, artinya abdi utama rakyat sebagai salah satu dari kepolisian Republik Indonesia. Dan yang paling terkenal, Tut Uri Handayani, yang memiliki arti mendorong dan mengembangkan dan memberi sebuah dukungan dalam Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kemudian Satyaku Kudarmakan, Dharma Kubaktikan, yang memiliki arti muda-mudi yang menggabungkan sebuah gerakan pramuka. Selanjutnya Amerta Tisna, yang memiliki arti kehidupan yang penuh dengan kasih sayang. Selanjutnya Barya Kapila, seorang yang teguh dan berkulit kuat. Dan adapun kosakata sehari-hari yang bisa digunakan dalam bahasa Sanskerta. Yang pertama, Abi Satya, yang artinya teman setia. Abi Praya, yang artinya mempunyai harapan. Acalapati, memiliki arti paling tinggi. Jika pada instansi pemerintahan yang diserap menggunakan slogan dari bahasa Sanskerta, yaitu untuk TNI, Tridharma Eka Karma, yang memiliki arti pengabdian 3 matra dalam 1 jiwa, tekad, dan semangat. Basarnas atau Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan memiliki slogan Awignam Jagat Samagram, yang artinya semoga selamatlah alam semesta. Dan adapun nama-nama orang di Indonesia yang menyerap kata dari bahasa Sanskerta, seperti yang kita sering jumpai, yaitu bernama Aditya, yang artinya pandai dan bijaksana. Arjuna, satria ketiga dari Pandawa. Banu Resmi, yang artinya matahari. Dirandra, yang artinya pemberani. Baik teman-teman semua, tadi kita telah mengetahui pengertian, sejarah, perkembangan, dan contoh bahasa Sanskerta. Berikutnya, mari kita simak tulisan Dewanagari yang kerap digunakan dalam penulisan bahasa Sanskerta. Nah, itu dia teman-teman, beberapa materi yang bisa kami share untuk kalian. Kami bagikan ilmu kami kepada kalian. Semoga bermanfaat dan terima kasih. See you.